Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Saputra, NPM 20011111058. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang iman kepada hari akhir. Adapun pengertian hari akhir, yaitu hari kiamat atau hari akhir adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian dibangkitkan kembali untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukannya selama di dunia. Pengertian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahawa hari akhir pasti akan datang. Adapun macam-macam kiamat, yaitu yang pertama kiamat sugrah atau kiamat kecil, yaitu kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar, yaitu peristiwa besar atau hancurnya alam semesta semua isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhir. Adapun tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kiamat sugrah atau kiamat kecil antara lain yaitu yang pertama, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang kedua, perzinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Yang ketiga, sejumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1. Yang keempat, banyak terjadi gempa bumi atau musibah atau bencana alam. Yang kelima, lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar, yaitu yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya. Yang keempat, seluruh manusia menjadi kafir dan lenyapnya Al-Quran. Yang kelima, berkuasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Adapun gambaran hari akhir menurut Al-Quran, yaitu yang pertama, datangnya hari kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala. Quran surah An-Naml ayat ke-87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'an fis samawati wa man fil ardh illa man sya'allah wa kullu an atauhu dakhirin. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Yang kedua, bumi digoncangkan sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan isi yang dikandungnya. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Jaljalah ayat 1 sampai ke 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Yauma idzil tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya.
Dan yang ketiga yaitu gunung-gunung kemudian pecah, berterbangan menjadi pasir. Yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wahumilatil ardu wal jibalu fadunkata dankata wahidah. Yang artinya, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bantuan. Adapun gambaran hari akhir menurut Al-Quran yang keempat yaitu matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan dan laut meluap. Terdapat dalam Quran surah Al-Infitar ayat 1 sampai ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaz sama'u fatarat. Apabila langit terbelah. Wa izal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa izal biharu fujirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Dan yang kelima, gambaran hari akhir menurut Al-Quran yaitu manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Terdapat dalam Quran surah Al-Luqman, surah Luqman ayat ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludu huwa jazi aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.